Kita akan memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Selamat pagi juga saudara-saudaraku yang di rumah yang mengikuti via Zoom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri saudara. Ada satu pujian, ajarku Tuhan berterima kasih. Ini minggu terakhir di bulan Juli saudara. Kita mengucap syukur buat penyertaan Tuhan terhadap hidup kita. Bapa kami ada dalam surga, di pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan. Ya berterima kasih ya Tuhan buat kesempatan kami datang di rumah-Mu ya Bapa. Ucapan syukur kami ya Tuhan. Engkau sudah memberkati, menjaga, melindungi kami sepanjang minggu yang sudah lewat ya Tuhan. Bersyukur kami ada di sini ya Tuhan. Kami minta hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami minta berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam ibadah pada minggu pagi hari ini ya Tuhan.
Kami percaya Tuhan, kami akan terima berkat-berkat yang spesial dari Engkau ya Tuhan. Ya berterima kasih Tuhan hamba-Mu yang sudah ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Berkati semua yang melayani pada minggu pagi hari ini ya Tuhan. Yang melayani Engkau dengan kerendahan hati kami ya Tuhan. Satu kerinduan kami meninggikan Engkau, memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang patut kami puji, kami sembah, kami tinggikan dan kami agungkan. Bapa, kami buka ibadah pada minggu pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Saudara, tidak terasa. Hari ini minggu terakhir di bulan Juli saudara. Sudah 7 bulan kita lalui bersama dengan Yesus. Saudara, kalau kita ada pagi ini, semua hanya karena anugerah Tuhan saja. Ada satu pujian saudara, nama ditinggikan di atas bumi. Tuhan saudara, mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau memuji, membesarkan nama Yesus. Mari kita sambut Sang Raja.
saudara, silakan duduk. Saudara, kita akan dengar kesaksian dari Bapak Raj. Haleluya. Selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan. Saya mengucap syukur kepada saudara-saudara yang sudah mendoakan anak saya Ashish. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwa bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Amin saudara. Kuncinya cuma satu, hanya doa. Kita banyak doa, Tuhan dengar. Amin saudara. Tapi jangan lupa harus baca Alkitab setiap hari. Itu yang penting, ya kan? Kalau kita banyak berdoa, Tuhan bekerja. Amin. Kalau kita kurang berdoa, gimana Tuhan mau bekerja? Amin, saudara. Saya mau bersaksi gimana anak saya, Ashish, luar biasa yang Tuhan ambil tindakannya cepat sekali, saudara. Jadi singkat cerita, saudara, di awal-awal kemarin, di bulan Juli ini, kita semua nih, gimana keluarga, Simran, istri saya sama Zarin mau ke Bangkok. Dia juga mau check up. Habis itu dia mau ke India. Oke. Saya sama Ashish mau ke Malaysia. Oke, Ashish ajak saya, Pak ikut, paksa. Saya suruh ikut, suruh paksa. Ashish buat apa saya ikut? Enggak, pas sekalian juga check up. Ikut sama saya. Oke. Jadi seketika saya, Ashish sama saya punya ipar, saya berangkat ke Malaysia. Waktu berangkat ke Malaysia, pergi ke sana, ketemu sama dokter, besoknya janjian, saya udah puasa, Ashish juga puasa, ketemu sama dokter pertama, saya punya jantung, dokter Dewan. Dia lihat saya punya, darah saya diambil, diperiksa semua, dicek semua, besoknya dikasih tahu, puji Tuhan, bagus you punya. You punya kolesterol semua, everything is good. Terusin, keep it up, dia bilang, ini dok, ini obat-obat yang saya dapat. Terusin obatnya benar ini semua, oke, good. Ashish punya problem ada di gastrik. Dia punya gas itu terlalu parah atau gimana. Nah singkat cerita itu waktu dia lihat gasnya diperiksa di endoskop. Nah kalau di sana itu di endoskopnya mereka itu pertama perutnya dikuras. Jadi mereka suruh puasa sampai jam 6 udah nggak boleh makan lagi. Nah jam 7 jam 8 malam dia dikasih semacam garam Inggris. Supaya dia tuh ke bathroom, kamar mandi terus buang-buang, bersihin itu. Pagi-paginya di endoskop. Di endoskopi semua baru kelihatan di situ bahwa dia ada bakteria. Tapi bakterianya sudah negatif, dokter bilang. Tapi di scan dilihat di sebelah kirinya ada batu. Nah ini batu harus dihilangin. Oke. Jadi jelas semua dikasih tahu. Oke. Sementara saya kasih obat dulu, habis 2-3 minggu, balik lagi untuk saya ambil tindakan batu. Oke, dia pasang stand apa begitu. Oke. Singkat kita habis beres saya pulang ke Jakarta itu tanggal 21 kita punya appointment sama dokter hari Jumat. Saya 20 berangkat, saya Ashish sama ini kali sama yang kecil si Rehan. Rehan ikut ini kali yang kecil. Udah kita bertiga berangkat. Berangkat istri saya sama Zarin udah berangkat ke Bangkok ya. Dia juga check up di Bangkok, udah beres, dia orang ke India. Nah, singkat cerita, waktu kita ketemu dokter hari Jumat, dokter lihat komputer apa, oke, on Sunday you admit hospital, Monday morning I ambil tindakan. Oke. Minggu malam, Ashish masuk ke rumah sakit, admit di situ, tapi dia nggak mau sendirian. Ashish gimana? Rehan nih baru umur berapa, 9 tahun, mana bisa temenin you. Dokter, waktu saya masuk, dia punya register, udah tanya sama saya, how old is he? I say 9 years old. Oh, oke. Gak boleh anak kecil 9 tahun di situ. Tapi ini Rehan kan modelnya kayak jagoan, jalan aja. Dia main itu. Terus udah begitu, udah itu dia tinggal sama Ashish. Ashish mau ditemenin, gak berani sendiri dia. Ashish, depan ada suster, kenapa you takut? Enggak, saya kepengen ditemenin aja siapa satu orang. Nah, saya kan nggak bisa temenin, saya mesti tinggal di hotel. Singkat cerita, Ashish Rehan yang temenin dia. Sudah, dia kasih izin teman. Besok paginya, Ashish telepon saya terus. Pak, what time you coming? I'm coming, ya. Oke, Pak. Dia ingat, sebelum ambil tindakan, doa dulu. Ya kan? Oke, we pray first. Kita berdoa, habis berdoa begitu, saudara,
Habis saya doain dia masuk dia untuk ambil tindakan. Dalam 20 menit udah keluar. Habis 20 menit udah masih kayak rasanya tuh orang habis kayak dibius kayak bisa telepon saya. Pak, I'm done. Udah ya. Where are you? I say I'm coming now. Udah itu. Singkat cerita saudara, saya balik ke rumah sakit, saya berdoa sama Tuhan. Kenapa? Kita tiap kali waktu ada perlunya berdoa kan, habis Tuhan ambil tindakan, jangan lupa kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Itu yang sering lupa. Tapi saya sering begitu, saya suka nggak lupa. Saya berdoa sama Tuhan, saya mengucap syukur bahwa Tuhan, Engkau yang ambil tindakan, Engkau adalah segala dokter, Engkau yang semua. Akhirnya semua everything jalan dengan lancar, saudara. Nah, waktu hari Senin udah diambil tindakan, dia udah beres, dia mulai agak gelisah, kalau kamar mandi agak sakit gitu, tapi sabar begitu. Malam-malamnya jam 7, jam 8 udah mulai normal. Hari Selasanya dokter bilang, pagi cabut stand, you can go back home. Boleh pulang. Nah, tapi yang saya lucu lagi, yang kecil ini, si Rehan. Saya pulang ke hotel sama Rehan, ganti-ganti baju malam. Pas malam itu, hari Selasa, pas kita mau masuk rumah sakit, Rehan dipegang sama security di situ. Ditanya, how old are you? Langsung, I'm 12 years old. I'm 12 years old. Security liatin dari atas begini. Ini anak ngomongnya bener nggak nih? Masa 12 tahun begini? Dia lihat tingginya apa? Security-nya juga agak bingung. Orangnya orang Chinese tapi dari India, dari Nepal. Terus dia bilang, yesterday you was staying here. Tapi you cannot. Dibaca di boardnya, sebetulnya anak yang usul nggak boleh masuk. Tapi ini kok bisa masuk? Ya, saya nggak tahu bagaimana. Tanya dia sama susternya. Bilang, ya tunggu. Dia ke atas. Dia ke lantai 3, ke tempat susternya. Suster bilang, iya emang dia tinggal di sini, boleh masuk. Lihat anak umur 9 tahun bisa bilang langsung 12 tahun. Jadi boleh masuk 12 tahun. Jadi dia itu temenin Asis sampai dia sampai beres begitu. Ya itulah mengucap syukur sama Tuhan bahwa bagaimana Tuhan itu memulihkan semua dengan singkat cepat gitu. Nah mestinya hari Selasa itu udah beres, boleh pulang. Tapi anak-anak lagi libur, lagi mau ditunda-tunda terus, nggak mau pulang, mintanya Jumat. Saya bilang, Papa banyak kerjaan, mesti pulang. Ayo pulang sekarang udah, Kamis saja ya, Kamis ya. Udah terus kemarin Kamis malam saya baru pulang dari sana. Nanti hari ini istri saya dari India juga pulang, Senin baru sampai ke Jakarta. Jadi ini kali suami istri mencar-mencar, satu ke sana, satu ke sini. Karena anak-anak lagi liburan gitu. Tapi saya mengucap syukur gimana Tuhan bekerja semua. Dan hasil istri saya juga di Bangkok, juga puji Tuhan semuanya everything good, everything, cuman dia mesti olahraga. Mesti kena vitamin D, pagi-pagi harus jemur gitu, mesti olahraga. Itu yang dokter kasih tahu harus dilakukan gitu. Tapi ya itulah semua kita kalau serahin semua sama Tuhan, kita banyak berdoa, Tuhan pasti bekerja. Itulah ya kesaksian saya dan puji Tuhan, saya berterima kasih sama saudara-saudara bahwa Asis sudah sembuh, udah balik, tapi dia nggak dioperasi, dia cuma ditembak doang, di laser doang, udah nggak ada apa-apain lagi, udah beres semua. Saya mau ucap syukur sama saudara dan saya berterima kasih sama Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Ada satu pujian dari almarhum Bapak Gembala. Kurindukan air firman-Mu Tuhan. Seperti rusa rindu mata air yang jernih, begitu ku merindu padamu Tuhanku. Bawalah lebih dekat, lebih tinggi kepadamu. Aku merindukan jamaah-Mu Tuhan.
rusa rindu mata air yang jernih, begitu ku merindu padamu Tuhanku. Bawalah lebih dekat, lebih tinggi kepadamu. Aku merindukan jamaah-Mu Tuhan. Puaskanlah aku, oh Yesus Juru Selamatku. Bukalah mataku memandang wajah-Mu. Puaskanlah aku, oh Yesus Juru Selamatku. Ku rindukan air firman-Mu Tuhan, seperti rusa rindu. Amin Tuhan. Mata air kami rindu firman-Mu, kami rindu lawatan-Mu Bapa. Ku merindu isi hati kami Tuhan, kami rindu firman-Mu. Lebih dekat, amin Yesus. Kepadamu haleluya, merindukan jamaah-Mu. Puaskan kami Tuhan. Puaskanlah aku, oh Yesus Juru Selamatku. Bukalah mataku memandang wajah-Mu. Puaskanlah aku, oh Yesus Juru Selamatku. Ku rindukan air firman-Mu Tuhan. Puaskanlah aku, puaskanlah aku, oh Yesus Juru Selamatku. Bukalah mataku memandang wajah-Mu. Puaskanlah aku, oh Yesus Juru Selamatku. Ku rindukan air firman-Mu Tuhan. Ku rindukan air firman-Mu Tuhan. Ku rindukan air firman-Mu Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesaksian, pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan. Kiranya semua itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu. Urapi dan berkati hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan ya Tuhan. Urapi juga Tuhan telinga pendengaran kami agar firman yang disampaikan
tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah, menjadi berkat bagi semua ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau kuasai ruangan ini Tuhan, terutama ruangan hati kami, agar firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terbaik di dalam hati kami, sehingga boleh menjadi rema dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, kami siap mendengarkan dengan penuh sukacita. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Waktu dan mimbar selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Jamaluddin. Haleluya. Puji Tuhan atas segala kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kita bersyukur kita bisa hadir dalam persekutuan ini, dalam ibadah ini. Di tengah banyak mungkin hal yang perlu dilakukan, tetapi kita memberi waktu, memberi diri, mencari Tuhan. Karena manusia tidak hanya hidup dari roti, tetapi juga hidup dari kebenaran firman Tuhan. Saya berterima kasih kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan pada hari Minggu pagi ini. Dan juga terima kasih untuk para penatua yang sudah melayani kita semua sehingga kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertema adalah bukan langkah yang pertama yang menentukan, tetapi langkah yang akhir. Memang hidup ini kalau diibaratkan seperti sebuah perjalanan. Dan dalam sebuah perjalanan, orang harus memulai perjalanan, memilih jalan, lalu mengakhirinya. Karena apa artinya memulai perjalanan tetapi tidak mengakhirinya? Dan dalam sebuah perjalanan orang harus siap dalam menghadapi banyak hal. Kejutan-kejutan akan bisa terjadi. Yang tidak diduga bisa terjadi. Dan tidak ada yang berjalan seperti yang kita harapkan. Perjalanan itu bisa berjalan dengan kejutan-kejutan. Mungkin ban kempes, mungkin juga macet, mungkin juga banyak hal. Faktor eksternal, faktor internal. Dan orang kemudian harus sampai di ujung jalan. Karena perjalanan harus berakhir di ujung. Tidak bisa berhenti di tengah jalan. Karena berhenti di tengah jalan artinya tidak ada artinya kita berjalan. Apa artinya saudara berjalan lalu kemudian tidak mengakhiri perjalanan sampai ke tujuan? Bukankah itu semua sia-sia? Sekalipun orang memulai perjalanan setengah jalan, hampir sampai, tapi tidak sampai. Bukankah artinya juga nggak ada artinya? Karena itu, judul ini adalah suatu gaya bahasa yang memperbandingkan poin A dengan poin B. Bukan langkah pertama yang menentukan. Itu poin A-nya. Poin B-nya tetapi langkah yang terakhir. Tapi maksudnya bukan berarti poin A tidak penting. Itu gaya bahasa memperbandingkan artinya apa artinya A kalau tidak diakhiri dengan B. Apa artinya memulai suatu perjalanan jikalau orang tidak menyelesaikan perjalanan? Itu maksudnya. Jadi ini adalah suatu nasihat supaya orang yang sudah mulai perjalanannya, dalam konteks kita ini, perjalanan rohaninya, dia harus mengakhirinya sampai ke ujung. Tidak sampai di ujung, gak ada artinya. Tak ada artinya. Hidup dengan Tuhan sekian puluh tahun, tetapi akhirnya ujungnya bengkok. Gak ada artinya. Jadi ini gaya bahasa. Nah karena itu pada saat pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan. Salah satu contoh jemaat yang bisa menjadi nasihat dan pelajaran bagi kita. Yaitu Wahyu pasalnya yang kedua. Ayatnya yang pertama. Sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Wahyu pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ketujuh.
Tuliskanlah kepada jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Alam. Surat kepada jemaat Efesus. Jemaat Efesus ini adalah jemaat yang sangat spesial boleh dikatakan. Mengapa? Pertama, ada beberapa orang yang memberi waktu diri untuk melayani di Efesus. Pertama adalah Paulus. Paulus itu adalah Paulus itu adalah rasul yang kemudian membangun jemaat Efesus. Di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 9-10, bahkan 2 tahun Paulus tinggal di Efesus. Ini adalah suatu catatan dalam Alkitab bahwa Paulus pernah tinggal di suatu wilayah dan satu kota itu 2 tahun penuh. Tempat yang lain tidak. Dia seperti hanya singgah. Tapi di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19 ayat 9-10, Paulus bahkan mendirikan suatu ruang kuliah di Efesus, namanya ruang kuliah Tiranus. Kenapa penting ruang kuliah ini? Ini buat pembelajaran. Kenapa dipilih Efesus? Efesus ini kota penting. Efesus itu ada di Asia Kecil. Asia Kecil itu masuk Turki sekarang. Dan kalau ini pada zaman dahulu, sebelum ada pesawat, orang dari Eropa mau ke Asia harus lewat Turki. Sehingga Turki itu ada 2 benua dia. Dia negara dengan 2 benua. Eropa setengah, itu sebabnya dia masuk Uni Eropa. Tapi juga Asia. Jadi dia adalah perlintasan. Di mana orang Eropa mau ke Asia, itu harus singgah di situ. Dan ketika belum ada pesawat, berarti ini kota perdagangan. Kota yang sibuk. Dan di dalam catatan juga dalam kitab Efesus, Kisah Para Rasul, di Efesus ini selain kota perdagangan, tetapi juga kota agama. Ada suatu kuil di situ namanya kuil Artemis yang peninggalannya sampai hari ini masuk dalam salah satu 7 keajaiban dunia. Suatu tempat yang besar di mana di Efesus kegiatan agama Asia yang politeisme yang bukan Kristen itu ada di sana. Jadi Efesus ini kota yang penting. Kota perdagangan, kota yang kaya, kota politik, kota agama. Dan Paulus memberi waktu 2 tahun penuh di sana. Dalam ayat yang ke-10, 2 tahun dengan ruang kuliah. Tetapi bukan hanya Paulus yang pergi ke sana. Apolos juga pernah singgah di Efesus. Priscilla dan Aquila juga pernah di Efesus. Timotius juga diutus oleh Paulus ke Efesus juga. Dan juga sekarang ada surat dari Yohanes kepada jemaat di Efesus. Di mana ada jemaat seperti ini? Ada banyak orang yang singgah di Efesus dan ada banyak pikiran, doa, dan perhatian Tuhan kepada jemaat itu. Mengapa? Ini penting. Efesus itu kota yang strategis dan memenangkan kota Efesus
Berarti dampaknya kan kemana-mana ini. Kalau Efesus adalah pusat, maka kemudian memenangkan pusat sama dengan membawa kepada daerah-daerah. Kalau orang singgah di situ dimenangkan, dia pulang lagi daerahnya, dia akan membangun di tempatnya. Sehingga Efesus ini menjadi sesuatu pusat. Bukan hanya perhatian para duniawi, tetapi juga Allah memperhatikannya. Tetapi, kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 2, ayat 3 adalah langkah awal yang dicatat di dalam Wahyu pasal 2 tentang jemaat Efesus. Mereka memulai langkah pertama dengan baik. Dia katakan, aku tahu jeripayahmu. Jemaat Efesus adalah jemaat yang mau berjeripayah, yang mau bersusah-susah, yang mau bekerja. Bukan penonton, bukan pengamat, bukan penilai. Penonton, penilai selalu lebih baik daripada pemain. Itu sebabnya kita selalu katakan kalau nonton bola, aduh, bodoh kali dia. Padahal kalau kita yang main, mungkin juga lari juga udah jatuh. Jangankan pegang bola, lari pun bawa badannya dia jatuh, tapi kemudian tinggal, aduh. Orang yang berjeripayah adalah orang yang bertekun, orang yang mau bekerja, orang yang mau melakukan sesuatu. Dia turut terlibat, dia merasakan kesulitan, kesusahan, sehingga orang itu bagian daripada pekerjaan itu. Orang selalu pengamat, tidak pernah menjadi bagian dari pengerjaan itu, sebabnya dia mudah sekali memberikan penilaian. Karena dia bukan di situ. Kan dia tidak turut bekerja, dia kan turut membesarkan. Dia tidak ada di situ, sekalipun dia ada di situ. Dia hanya datang, lalu kemudian mengamati dan memberikan penilaian. Tetapi jemaat Efesus seperti yang kita baca dalam ayat yang kedua, aku tahu pekerjaanmu. Titik 2. 1. Jeripayahmu. Orang yang mau berjeripayah bagi pekerjaan Tuhan adalah jemaat Efesus. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang tadi, bahwa mereka punya latar belakang, mungkin juga bukan orang-orang miskin, karena Efesus itu jemaat yang kaya. Mereka juga punya latar belakang penyembah berhala dengan Dewi Artemis yang begitu hebat. Mereka juga orang-orang yang cukup berada. Tapi mau berjeripayah, itu sebabnya jemaat Efesus ini adalah jemaat yang kuat. Ada sampai mereka beri ruang kuliah Tiranus. 2 tahun Paulus hidup di sana, berarti disokong, bukan? Sekolah ini disokong, bukan? Sehingga siapa yang sekolah di situ pasti disokong, bukan? Kenapa? Ada orang yang berjeripayah. Ada orang yang mau bersusah-susah untuk memberkati orang lain. Lalu kemudian di dalam poin selanjutnya, aku tahu jeripayahmu maupun ketekunanmu. Ketekunan, tekun itu adalah orang yang gigih, tidak mudah menyerah, orang yang setia. Nah, ini kata setia itu kata yang sakral, yang mungkin semakin sulit kita menemukan orang yang setia. Bukan hanya di luar, di dalam pun bisa begitu. Dalam keluarga juga bisa begitu. Setia itu adalah suatu, kalau diibaratkan perjalanan adalah orang yang berjalan bersama sampai di ujung. Berjalan bersama sampai ke ujung itu setia, sekalipun dalam perjalanan ini banyak kejutan-kejutan. Kalau perjalanan ini kemudian berhenti di tengah jalan, itu tipikal nggak setia. Itu sebabnya dikatakan tidak boleh bercerai kalau tidak mau memisahkan. Kenapa? Perjalanan sampai di ujung. Harus diakhiri di ujung. Itu setia. Dan jemaat Efesus ini rupanya seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang kedua.
ketekunan mereka, jeripaya dan ketekunan. Lalu, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Siapa orang-orang jahat ini? Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Yohanes mengatakan orang-orang jahat ini adalah orang-orang yang mengatakan dirinya rasul, tetapi sebenarnya bukan rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Bagaimana kita tahu bahwa dia rasul palsu? Bagaimana saudara tahu bahwa dia pengajar palsu? Bagaimana saudara tahu bahwa dia hamba Tuhan palsu? Bagaimana saudara tahu bahwa dia adalah emas yang murni? Bagaimana saudara tahu bahwa itu adalah emas palsu? Satu-satunya cara adalah harus tahu yang asli. Tidak ada yang lain. Jadi jemaat Efesus kalau kemudian bisa tahu bahwa rasul-rasul pengajar-pengajar ini yang datang ke Efesus, mengapa mereka datang? Karena Efesus ini menarik. Ini jemaat yang hidup, jemaat yang bergerak, jemaat yang antusias, jemaat yang kaya. Dan dia menarik banyak orang untuk datang. Bukan hanya Paulus, bukan hanya orang-orang yang kemudian hidup dengan, tapi juga orang-orang luar yang menyamarkan dirinya seperti rasul. Tapi maksudnya lain. Tetapi jemaat Efesus tahu. Seperti dikatakan dalam ayatnya kedua. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Berarti mereka terdidik, bukan? Bagaimana mereka tahu bahwa itu rasul palsu? Kalau mereka tidak mengerti firman Tuhan. Bagaimana mereka tahu itu pengajaran salah? Kalau mereka tidak mengerti firman Tuhan. Jadi karena itu jemaat Efesus bukan hanya jemaat yang mau bekerja jemaat, tapi juga yang membekali dirinya dengan pengetahuan. Sehingga dia tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran dunia ini. Mereka orang yang berjerih payah bekerja, tapi juga berjerih lelah di dalam belajar firman Tuhan. Dan mungkin juga mereka seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 9-10. Mereka belajar di ruang kuliah Tiranus itu. Mereka membuka firman Tuhan, mempelajarinya. Dan memang seharusnya harus begitu. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Orang harus menjaga dirinya dan menjaga kelompoknya supaya kemudian tidak tersesat. Ada satu ayat di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Oke. Ini tentang jemaat Berea yang mirip dengan jemaat Efesus. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Menyelidiki kitab suci secara pribadi. Apakah semuanya itu benar demikian? Semua guru boleh bicara, semua pengajar, semua rasul, semua. Tapi orang-orang Efesus juga orang-orang Berea memperhatikan dengan seksama Alkitabnya dan kemudian mereka menyelidik benar enggak. Nah kalau orang yang seperti ini kan orang-orang yang dewasa. Satu-satunya alasan supaya kita tidak tersesat adalah orang harus dewasa. Karena dewasa itu tahu membedakan. Anak-anak itu tidak tahu membedakan mana orang baik, mana orang jahat. Semua yang memberi permen bagi anak-anak itu baik. Hanya orang dewasa yang tahu bahwa itu, kebaikan itu tidak semata-mata menunjukkan kebaikan orang itu. Bagaimana kita tahu bahwa dia baik? Itu dewasa yang tahu. Tidak berarti orang sudah baik, memberi dia orang baik. Itu bagi anak-anak begitu. Jadi kedewasaan adalah satu-satunya kunci supaya orang tidak tersesat. Itu sebabnya sama seperti jemaat Berea dan juga jemaat Efesus, mereka bisa mengetahui ini salah atau tidak karena mereka terdidik. Tak ada alasan lain. Dan pada waktu itu belum banyak Alkitab tentunya. Percetakan belum ada. Satu-satunya sumber yang terbatas mungkin hanya ada di orang tertentu yang memegangnya. Karena itu mereka harus berkumpul bersama.
untuk belajar bersama. Tempatnya tentu ada di satu tempat kitab itu ada dan mereka belajar di situ. Dan dalam keterbatasan itu ternyata mereka kuat. Nah sekarang kita ini semakin banyak bisa baca dalam bahasa kita masing-masing, makin mudah orang tersesat. Ada apa? Karena kita tidak membaca. Dari kesaksian kita harus membaca setiap hari. Supaya arahnya jelas. Berdoa supaya doa itu arahnya jelas. Lalu dalam ayatnya yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Dia jemaat yang mau bekerja berjeri lelah, yang mau bertekun, lalu kemudian yang terdidik. Tetapi yang ketiga, ayat yang ketiga, tetap sabar dan menderita. Ini jemaat Efesus, jemaat yang kuat ini. Strong. Punya kekuatan di dalam. Tidak mudah menyerah. Tidak melihat kesulitan sebagai sesuatu masalah. Kesulitan bisa diubahnya menjadi kesempatan. Kalau kita membuat kesempatan jadi kesulitan, yang di sana membuat kesulitan jadi kesempatan. Mereka adalah jemaat yang sabar sekalipun menderita. Kenapa menderita? Karena Efesus adalah kota agama. Dan ketika orang-orang ini berbalik menjadi orang pengikut Kristus, kelompok besar tidak suka. Kalau saudara membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 19, terjadi huru-hara di Efesus. Karena apa? Mereka melihat Kristen itu ancaman. Mereka berkata kalau semua ini dibiarkan nanti semua akan pindah ke sana. Maka mereka melakukan huru-hara. Karena itu ada suatu tekanan kepada orang-orang percaya. Tetapi orang-orang percaya tidak menyerah. Mereka tahan dalam penderitaan. Sabar. Sabar itu panjang penderitaan. Long suffering. Bahasa Inggris katanya long suffering. Panjang menderita. Orang yang bisa bertahan dalam kesulitan. Itu orang sabar. Dan kesabaran itu salah satu buah daripada roh, bukan? Jadi itu membuktikan bahwa jemaat Efesus adalah jemaat yang hidup. Itu langkah pertama. Sudah dimulai dengan baik. Tetapi kalau kemudian kita lanjutkan dalam ayatnya yang keempat. Namun demikian. Ini kata penghubung namun demikian. Ini nadanya pasti negatif. Karena nada yang di atasnya sudah positif. Kata namun, kata tetapi adalah kata penghubung yang memperbandingkan. Kalau kalimat pertama positif, pasti kemudian yang selanjutnya adalah negatif. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Namun demikian. Jadi sekarang setelah sekian lama, setelah Paulus tinggal di sana 2 tahun, setelah kemudian Apolos ke sana, Timotius ke sana, sekarang di ujung ada seorang rasul namanya Yohanes dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada jemaat Efesus yang telah memulai langkah pertama dengan baik, tetapi sepertinya sekarang ada masalah. Dikatakan dalam ayat yang keempat. Aku mencela engkau. Kalau di atas dia memuji, sekarang dia mencela. 1. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Orang mulai meninggalkan kasih yang semula. Kenapa? Berarti ada sesuatu pengaruh dari yang lain. Ada tawaran yang lain dan kemudian dia setuju dengan itu. Kenapa kemudian orang mau berlari kepada yang lain? Karena di sini sudah dingin. Di sini sudah dingin. Kenapa dingin? Karena tidak dipelihara. Tidak dipelihara. Paulus mungkin sudah tidak ada. Apolos mungkin sudah tidak ada. Sekarang mereka harus berdiri di atas kaki sendiri. Jemaat itu harus membangun kembali untuk meneruskan kemudian. Tapi ternyata generasi yang kemudian ada masalah. Sekarang mereka meninggalkan kasih yang semula.
Kan tidak ada orang yang mau melakukan seperti ini. Tetapi kalau orang tidak memelihara sumbu daripada api itu, minyaknya tidak selalu ada. Ya memang pada suatu kali dia akan mulai pudar. Karena itu kita harus terus berjaga. Dalam ayat yang keempat bukan hanya menjadi peringatan bagi Efesus, tapi peringatan bagi semua orang yang telah memulai langkah pertama dengan baik, tetapi harus sampai di akhir. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Tidak ada artinya 50 tahun ikut Tuhan, tetapi kemudian meninggalkan Yesus. Itu sama seperti tak ada. Nol. Perjalanan ini harus sampai di ujung jalan. Setia sampai akhir. Sekali Kristus sampai mati. Jadi mengapa jemaat Efesus kemudian meninggalkan kasih yang semula? Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Ayatnya yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kenapa mereka tidak tahu bahwa mereka sudah jatuh? Berarti ada perasaan sudah mulai tumpul di situ. Ketika orang tidak tahu bahwa dia sedang maju atau sedang mundur, itu sudah masalah itu. Kalau orang tidak tahu apakah dia sudah makan atau tidak makan, itu berarti sudah nggak sehat itu. Tadi kan sudah makan, sudah. Lalu tanya, kamu sudah makan? Nggak tahu ya, apakah saya tadi udah makan ya? Itu kan tidak sehat kan? Nggak sehat itu. Lalu kalau orang tidak tahu apakah dia sedang maju atau sedang mundur, bukankah itu artinya juga ada suatu masalah di dalam dirinya? Bukan di luar, di dalam dirinya. Dia ini sedang maju di dalam Tuhan atau sedang mundur. Nggak tahu orang, berarti dia ada masalah. Dan itulah yang kemudian membawa orang tersesat dan tidak merasa tersesat. Karena dia tidak tahu. Maka kedewasaan adalah tahu membedakan. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Tugas orang dewasa adalah mengingatkan anak-anak, menentukan ini boleh, ini tidak boleh, ini salah, ini benar. Itu orang tua yang memberitahu kepada anak. Anak-anak tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Dia lakukan saja. Tugas orang tua memberitahu, mengingatkan. Ini tidak boleh, ini boleh. Supaya kemudian dia tahu ukuran itu. Dan kemudian dengan ukuran itu dia hidup. Nah sekarang kalau orang tidak tahu, gak merasa bahwa dia sudah mundur. Padahal seperti dikatakan dalam ayatnya yang ke-5. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa dalamnya, berarti sudah jauh sekali ini. Dan orang itu tidak merasa bahwa dia sudah meninggalkan Tuhan. Dia merasa aman-aman saja. Dia merasa baik-baik saja. Ya mungkin penampakan lahirianya baik, tetapi yang di dalam kan yang menjadi persoalan. Karena itu di dalam ayat yang ke-5, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Bertobat. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada jemaat Efesus supaya kembali kepada langkah di mana dia telah memulai dengan langkah yang baik itu. Tuhan mengajak jemaat Efesus supaya sadar akan dirinya, periksa, pikirkan, dan kembali. Bertobatlah. Bertobat itu berbalik ke arah yang lebih baik. Jadi ketika firman Tuhan berkata, bertobatlah, berarti jemaat Efesus sudah menyimpang. Kalau bertobat berarti kembali. Bagaimana orang supaya bertobat? Kalau saudara berjalan ke arah barat, lalu kemudian balik ke arah timur, itu artinya boleh dikatakan dalam arti bertobat. Sekarang pertanyaannya, kenapa saudara balik ke arah timur? Tadinya jalan ke arah barat, kenapa ke arah timur? Tiba-tiba saudara berbalik arah. Apa yang terjadi? Berarti ada yang berubah di sini, bukan? Ada suatu pengetahuan muncul di dalam, bukan? Ada kesadaran di dalam, bukan? Sehingga kita, oh ini salah, ini jalan ini. Jadi supaya orang bertobat, haruslah kemudian orang mengetahui kebenaran.
Kebenaran yang sejati, perjumpaan dengan Kristus dan hidup dengan firman Allah, itulah yang menjaga orang dan itu yang menjadi ukuran. Sehingga ketika dia menyimpang, dia tahu, oh ya salah. Bertobat itu harus dimulai dalam dia tahu kebenaran itu. Jadi kalau orang mau bertobat, dia harus kembali belajar. Apa yang sudah mungkin salah. Lalu dalam ayat yang seterusnya, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempat. Ini peringatan keras. Tuhan memberikan ingatlah dan dia berkata bertobatlah, sadarlah bahwa engkau sudah begitu jauh meninggalkan kasih-Mu yang semula. Dan dia memberi peringatan akhir. Kenapa peringatan akhir? Karena sudah banyak investasi rohani yang diberikan Allah kepada jemaat Efesus. Tetapi sepertinya sekarang sia-sia. Semua hal yang Tuhan berikan kepada jemaat Efesus, baik melalui Paulus, melalui Apolos, melalui Priscilla, Aquila, Timotius, dan ruang kuliah Tiranus, 2 tahun di sana, sepertinya ini sia-sia. Maka dia berkata, kalau tidak bertobat, aku akan mengambil kaki dianmu. Itu kan kebinasaan. Saul masih tetap menjadi raja. Tetapi Roh Kudus sudah tidak ada padanya. Biarpun dia masih duduk di singgasana, sebenarnya Roh Kudus sudah ada pada Daud. Kaki Dian sudah diambil daripada Saul. Dan dia tidak merasa ada masalah. Betapa bahayanya. Kejatuhan yang amat dalam akan membawa ketidakpekaan. Dan ketika orang tidak peka secara rohani, orang kemungkinan akan bisa tersesat. Dan ketika orang kemudian tidak sadar bahwa dia sudah tersesat, ini kematian yang bisa menjurus kepada kebinasaan. Aku akan mengambil kaki Dian dari tempatmu jika engkau tidak bertobat. Kalau dilihat pada masa sekarang, Efesus itu Asia Kecil, Turki sekarang. Mungkin benar. Karena di Turki mungkin masih ada orang Kristen. Kalau dulu menjadi pusat kekristenan, Filipi, Efesus, ada daerah-daerah situ. Ada berapa jemaat, ini surat kepada Asia Kecil, 7 surat ini kepada jemaat yang ada di Asia Kecil di Turki. Kalau kita lihat sekarang, mungkin peringatan itu menjadi fakta. Bagaimana kemudian Tuhan mengambil kaki Dian itu dan memindahkannya. Kenapa? Karena dia tidak setia. Karena dia tidak berjalan dalam jalan itu. Sekalipun memulai langkah pertama dengan baik, tetapi tidak mengakhiri dengan langkah yang terakhir sampai di ujung. Sia-sia. Tak ada guna. Saya ikut Tuhan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tapi akhirnya satu hari sebelum meninggal murtad. Tak ada guna. Itu sama seperti tidak memulai perjalanan. Karena satu-satunya jalan ke surga hanyalah Yesus. Ini kepastiannya. Karena itu kita tidak boleh meninggalkan Kristus. Jangan tinggalkan Tuhan. Apapun masalahnya. Akan banyak hal yang menggoda dari luar sana untuk memalingkan kita. Dan kemudian ketika orang mulai memberi hati dari 1 kesalahan, akan kemudian 2 kesalahan, 3 kesalahan, terus kemudian 3. Makin jauh kita menyimpang dari titik persimpangan, makin jauh kita kembali. Kalau bisa kembali, sampai akhirnya kemudian orang tidak tahu bahwa dia tersesat. 1000 kali kesalahan dikatakan bisa jadi menjadi kebenaran. Karena kemudian orang akan membiasakan itu. Itulah yang terjadi pada jemaat Efesus, sehingga sekalipun mereka telah jatuh begitu dalam, tidak sadar kejatuhan itu. Bahkan kemudian Tuhan memperingatkan,
pun mungkin akhirnya jemaat Efesus tidak berubah. Karena itu dalam ayat yang ke-7, Tuhan berkata kemudian, siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Orang harus membuka telinga, artinya dia menangkap kebenaran dan dia mengerti kebenaran, itu artinya bertelinga. Kalau saudara mendengar sesuatu tidak mengerti apa yang saudara dengar, itu artinya dia nggak punya telinga. Apa artinya punya telinga lalu kemudian orang mengajar nggak tahu apa yang diajar? Kan sama seperti tidak ada telinganya, bukan? Jadi siapa bertelinga artinya siapa mengerti, siapa menangkap pesan kebenaran ini dan menerimanya dengan hatinya, dialah yang kemudian akan dihidupkan kembali. Siapa bertelinga berarti dia membuka pikiran, melihat dengan pikiran, itu artinya mengerti. Dan mengerti itu pangkal dari perubahan. Karena saudara tidak bisa melakukan sesuatu kalau tidak mengerti terlebih dahulu. Itu sebabnya harus diajar terlebih dahulu. Maka Paulus membuka ruang kuliah Tiranus. Supaya jemaat Efesus yang tadinya hidup dengan kuil Artemis, sekarang mereka tahu sebenarnya hidup di dalam Tuhan seperti apa. Ada kontras di sana. Lalu mereka akan hidup di situ. Jadi harus diajar, mengerti apa yang diajar, baru orang melakukan. Jadi perbuatan itu buah dari pengertian. Karena itu siapa bertelinga, siapa mengerti, siapa menangkap pesan ini, siapa menerima kebenaran ini, menyimpannya, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Ini adalah kehendak Roh Kudus. Jemaat ini adalah jemaat yang setia. Ada banyak hal yang mungkin bisa mengganggu kita. Tapi saudara harus menetapkan hati. Saya harus setia. Ada banyak jerih payah pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Dan saudara harus mengambil bagian dalam. Jangan seperti yang lain. Sudah aktif melayani sekian tahun, menjadi guru setelah minggu sekian tahun, menjadi pelayan Tuhan sekian tahun, menjadi ini sekian tahun. Tetapi sekarang di mana mereka? Orang yang dahulu kita lihat maju itu sekarang ada di mana mereka? Orang yang sepertinya bersinar pada sekarang di mana mereka? Setia itu konsistensi dalam sebuah perjalanan. Dan orang harus konsisten. Ikut Tuhan. Saudara tinggalkan Tuhan. Lah kita jalan bersama, saudara tinggalkan, saya tinggalkan saudara, mungkin saudara pun tidak senang kan? Lah ini Tuhan yang memberi hidup, sudah memberi langkahnya bersama dengan kita, lalu kemudian kita palingkan diri kita daripadanya. Bukankah itu kejahatan besar? Tuhan sudah turun ke dunia ini untuk berjalan bersama dengan kita sampai ke akhir, tapi kita tinggalkan dia. Bukankah itu suatu kejahatan besar? Karena itu setia. Kesulitan, kesusahan, seperti jemaat Efesus, kuat. Karena kesulitan, kesusahan ini tidak selamanya, bukan? Temporary. Tuhan tidak selamanya membuat kita susah. Di balik kesusahan pun ada berkat. Kita hanya tidak tahu indah rencanamu Tuhan. Ada berkat. Karena itu, mari kita setia. Haleluya. Setialah sampai akhir. Bertahan dalam banyak hal. Dengan cara membangun hati, membangun iman, membangun pengertian supaya kita tahu apa yang harus kita tahu. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Begitu ku merindu padamu Tuhanku.
seperti rusa rindu mata air yang jernih, begitu ku merindu padamu Tuhanku. Bawalah lebih dekat, lebih tinggi kepadamu. Aku merindukan jamaah-Mu Tuhan. Puaskanlah aku, oh Yesus Juru Selamatku. Bukalah mataku, memandang wajah-Mu. Puaskanlah aku, oh Yesus Juru Selamatku. Ku rindukan air firman. Puaskanlah, haleluya, haleluya. Puaskanlah aku, oh Yesus Juru Selamatku. Bukalah mataku, memandang wajah-Mu. Puaskanlah aku, oh Yesus Juru Selamatku. Ku rindukan air firman-Mu. Ku rindukan, ku rindukan air firman-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau telah memberi banyak kepada kami Tuhan. Bukan hanya kesehatan, kekuatan, tetapi juga harta rohani Tuhan. Biarlah kebenaran-kebenaran yang kami sudah terima tumbuh di dalam hati kami, berbuah-buah, menghasilkan hasilnya. Kami kuat, kami kokoh, kami bertahan. Sekalipun dunia Tuhan ada banyak hal yang ditawarkan, tapi kami tahu Tuhan, hidup dengan Engkau setia sampai akhir adalah jalan kehidupan kami. Memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, memberkati seluruh para pelayan, memberkati semua seluruh pemerhati yang telah turut bekerja dalam bentuk pikiran, doa, dana, dan juga tenaga. Tuhan memberkati. Lebih banyak lagi kami berbuat karena Tuhan juga tahu memberkati orang yang bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan kemurahan-Mu. Tanamkan, meteraikan firman dalam hati kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman-Nya, dan hamba-Nya Bapak Pendeta Jamaluddin. Tuhan pakai lebih heran lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan menjalankan persembahan bagi yang bertugas. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tilik dari ketinggian sorga, besar kecil yang kami berikan untuk Engkau, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Beri kami hati dengan sukacita Tuhan, memberikan korban persembahan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita
Terima kasih untuk korban persembahan yang jemaat sudah berikan. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati. Langkah awal yang Tuhan telah tumbuhkan di dalam hati kami dengan menumbuhkan iman percaya di dalam hati kami, Tuhan, biarlah itu tetap sampai kepada akhirnya. Karena itu kuatkan dan teguhkan kami, sertai kami, Tuhan. Kalau kami lemah, Tuhan kuatkan. Kalau kami jatuh, Tuhan angkat kembali. Dan Tuhan tuntun kami dengan mata yang terang, dengan pikiran yang terang, dengan pimpinan Roh Kudus yang menopang kami sampai kepada akhirnya, Tuhan. Engkau melihat akan anak-anak-Mu yang berulang tahun pada bulan Juli ini, Tuhan. Tuhan, jadikan mereka orang-orang yang setia, orang percaya yang tangguh, orang percaya yang kuat, orang percaya yang besar untuk menguatkan orang-orang lain. Untuk mengulurkan tangannya menopang yang lain, Tuhan. Karena itu meteraikan firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus menguatkan mereka, Tuhan. Menjamah kehidupan mereka, menjadi saksi di akhir zaman ini. Khususnya bagi persekutuan doa ini, Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Pekerjaan Tuhan boleh maju karena ada orang-orang yang memberi dirinya, Tuhan. Karena itu, anak-anak yang berulang tahun, turunlah berkat kekuatan daripada Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan menyertai, memenuhi hidup daripada saudara-saudari semua dan keluarga yang ada. Tangguh dan kuat sampai kepada akhirnya. Dan juga untuk seluruh sidang jemaat yang hadir saat ini, Tuhan. Mereka telah datang beribadah, Tuhan. Membawa hati, membawa diri, membawa hidup. Engkau tahu segala sesuatu, tak ada yang tersembunyi. Karena itu, apa yang mereka cari, apa yang mereka bawa ke tempat ini, mereka membawa pulang hati yang baru, pikiran yang baru, langkah hidup yang baru, sesuatu yang baru untuk berjalan sampai ke ujung. Bisa bertahan sampai kepada kesudahannya, Tuhan. Memberkati usaha, memberkati pekerjaan, memberkati kesehatan, memberkati rumah tangga, memberkati kebersamaan, seluruhnya Tuhan. Baik penatua dengan seluruh jemaat, maupun sesama pelayan. Dan semua Tuhan, keluarga daripada umat-Mu, menjadi sejalan, sepikir, sehati, sepakat di dalam Tuhan, dengan Roh Kudus sebagai pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, dan tidak lupa, supaya firman Allah tetap berbicara dalam hati kami sebagai patokan, sebagai pedoman, sebagai sumber kehidupan. Tuhan memberkati seluruh jeli lelah, mulai dari depan sampai belakang. Bahkan guru-guru Islam Minggu yang memberi waktu, Tuhan memberkati mereka yang telah menolong anak-anak kami untuk diajar dengan kebenaran sedini mungkin, supaya mereka tertanam di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati seluruh pelayanan ini, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sementara kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan sertai, Tuhan hantar di perjalanan dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia daripada anaknya Yesus Kristus, dan kekuatan persekutuan dengan Roh yang Kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya.